Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Bandung, Jawa Barat, yaitu M. Sidik. Wah, kisah-kisah dari Bang Sidik kam banget ya, dark banget, dan pop 1 tuh pasti dapat banget ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, silahkan bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, gak pakai berbahasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Kursi roda Nenek Marni. Perkenalkan, namaku Ina. Aku adalah seorang perawat yang kini bekerja di salah satu rumah sakit swasta yang ada di kota Bandung. Sebelum aku bekerja, aku pernah magang di salah satu panti jompo, dan itu adalah satu-satunya pengalaman yang membuatku sangat ketakutan, bahkan hingga hari ini ketika aku menceritakannya. Aku masih ingat, pada saat itu adalah hari pertama bagiku untuk mengikuti program magang di salah satu panti jompo yang ada di pinggiran kota Bandung. Sebagai mahasiswa keperawatan, aku diwajibkan untuk menyelesaikan praktek lapangan sebelum lulus. Sehingga mau tidak mau, aku harus magang di salah satu tempat yang ditunjuk oleh kampus pada saat itu. Aku sebenarnya lebih tertarik dengan rumah sakit ataupun klinik, tapi entah mengapa aku malah justru ditempatkan di sini, di sebuah panti jompo kecil selama 3 bulan untuk merawat para lansia di sana. Panti jompo itu tidaklah besar, hanya terdiri dari satu bangunan dengan lorong yang memanjang dan kamar-kamar yang berbaris di kedua sisinya. Udaranya terasa sangat lembab ketika aku masuk ke dalam sana, dan tak jarang aku mencium aroma antiseptik yang tercampur dengan wangi bunga sedap malam yang sudah mulai layu. Karena ini adalah sebuah kewajiban, aku pun mulai membiasakan diri, meskipun sejak awal seperti ada sesuatu yang membuatku merasa gelisah ketika mulai magang di panti jompo itu. Di sana, aku bertemu dengan Bu Rati, seorang kepala panti yang ternyata merupakan adik dari rektor di kampusku. Pantas saja ada mahasiswa yang magang di sini, karena ternyata Bu Rati meminta bantuan kepada kakaknya untuk mengirim salah satu mahasiswa magangnya untuk membantunya mengurus para lansia di sana. Aku disambut dengan ramah olehnya, bahkan dia terlihat tersenyum ramah dan memperkenalkanku dengan apa yang ada di dalam panti jompo tersebut. Setelah memberikan perkenalan singkat, Bu Rati mulai membawaku untuk berkeliling. Dia berkata bahwa di panti jompo ini ada sekitar 20 penghuni yang tinggal di dalam kamar-kamar yang sudah disediakan. Dia juga berkata bahwa tugasku di sini adalah membantu mereka semua, karena ada beberapa dari mereka yang sudah lanjut usia sehingga membutuhkan perhatian ekstra. Ketika berkeliling di lorong dan memperkenalkan para penghuni panti jompo tersebut, aku akhirnya berhenti di salah satu kamar yang pintunya nampak terbuka. Aku seketika mengintip ke dalam sana, dan di sana terlihat seorang wanita tua yang duduk di kursi roda sambil memandang kosong keluar jendela. Tubuhnya nampak kecil dan rapuh. Bahkan dia seperti sudah lama duduk di atas kursi roda tersebut, apalagi kursi roda itu nampak berbeda dari apa yang sering aku lihat ketika di kampus ataupun rumah sakit. Kursi roda itu nampak tua karena masih terbuat dari kayu rotan berwarna coklat dengan beberapa bagiannya yang nampak telah rusak. Hanya rodanya yang terbuat dari besi, sisanya terbuat dari kayu, dan baru kali ini aku lihat akan kursi roda tersebut. Oh, itu Nenek Marni, kata Bu Rati pelan. Dia adalah penghuni tertua di sini.
Sudah lebih dari 5 tahun dia tinggal di panti. Dan apabila kamu melihatnya sedang menatap jendela, biarkan saja dia seperti itu. Karena dia suka tidak mau diganggu. Aku hanya mengganggu pelan, bahkan aku mencatat hal itu di buku tulis yang aku bawa agar aku tidak lupa. Tak lama kemudian, Bu Rati kembali berkata, dia itu memang jarang bicara, bahkan hampir tidak pernah. Dan untuk masalah Nenek Marni, kamu gak usah khawatir, karena dia itu aku yang langsung urus. Kamu fokus saja dengan para lansia yang lain ya. Bu Rati berkata seperti itu sambil mengajakku kembali untuk berjalan ke area belakang. Namun di saat yang bersamaan ada sesuatu yang membuatku tidak nyaman tentangnya. Bukan karena dia yang diam sepanjang hari dan tidak mau diganggu, tapi karena cara duduknya di kursi roda itu yang seolah-olah kursi itu bukan miliknya sendiri, sehingga dia tidak nampak nyaman duduk di sana. Sambil berjalan, aku yang penasaran mencoba menggali tahu tentang sosok Nenek Marni kepada Bu Rati. Bu, tanyaku, apa Nenek Marni selalu di kursi roda itu? Bu Rati hanya mengangguk lalu berkata, iya, dia tidak mau dipindahkan ke kursi lain kecuali ketika dia sedang tidur. Mungkin karena ketika dia datang ke tempat ini pun dia sudah memakai kursi roda tersebut. Beberapa kali kita mencoba untuk memindahkannya ke kursi roda yang baru dan nyaman, tapi dia selalu marah. Jadi kita biarkan saja seperti itu. Sambil berjalan, aku tidak bisa melepaskan pandanganku darinya. Bahkan ketika aku sudah menjauh, beberapa kali aku menengok ke belakang dan beberapa kali aku merasakan aneh kepada Nenek Marni. Mungkin hal itu memang wajar untukku, apalagi aku adalah orang baru di sini, sehingga aku tidak memperdulikan hal itu dan fokus dengan tugas-tugasku yang harus ku kerjakan di tempat ini. Hari pertama aku magang di panti jompo ini berjalan cukup biasa. Aku membantu merapikan kamar para lansia, mengantarkan makanan mereka, bahkan memeriksa kesehatan mereka selama di sana. Para pegawai dan Bu Rati nampak terbantu atas apa yang aku kerjakan. Mereka menganggap aku cekatan dan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru yang aku tempati pada saat itu. Namun tetap saja ada sesuatu yang aneh ketika aku mulai bekerja, tepatnya ketika aku melewati kamar Nenek Marni yang tidak lepas dengan kursi rodanya. Setiap kali aku melintas, seperti ada sesuatu yang menarikku untuk melihat ke dalam sana, dan setiap aku melihatnya dia hanya duduk dan diam dengan tatapan kosong yang menembus jendela. Mau itu pagi, siang atau sore, kondisinya selalu sama. Dia seperti tidak mau bergerak dari tempatnya setiap kali aku melihatnya. Bu Rati yang mengurus Nenek Marni pun hanya masuk ke dalam sana di pagi dan sore hari. Selebihnya dia akan meninggalkan Nenek Marni begitu saja tanpa pernah berkomunikasi dengannya. Entah apa yang terjadi dengannya, namun rasanya seperti ada sesuatu yang aneh dengannya yang membuat aku penasaran. Beberapa hari aku bekerja, aku sudah mulai dianggap sama seperti para pekerja yang lain. Aku mulai berbaur dengan mereka, bahkan aku juga mendapatkan tugas untuk menjaga malam secara bergantian dengan para pegawai di sana. Aku ingat, pada saat itu adalah malam Kamis. Aku mendapatkan giliran untuk berjaga sore hari, di mana para pekerja sudah mulai pulang. Suasana menjadi sangat hening. Hanya terlihat Bu Rati yang masih sibuk di ruangannya, dan tak lama kemudian dia juga pulang sambil berkata bahwa panti jompo ini sepenuhnya adalah tanggung jawabku hingga pagi menjelang. Suasana panti jompo yang awalnya ramai kini menjadi sangat hening. Para lansia yang kita rawat kini sudah kembali ke dalam kamarnya masing-masing. Aku hanya beberapa kali mengecek mereka, seperti memberikan makan dan memastikan mereka tidur dengan nyenyak sebelum akhirnya aku bisa beristirahat dan duduk di ruang tengah. Aku mulai menyibukkan diri dengan banyak laporan yang harus aku kerjakan. Aku sengaja menyusun lebih awal dari laporanku agar aku tidak keteteran ketika nantinya selesai magang. Namun, di tengah-tengah kesibukanku itu, tiba-tiba saja aku mendengar suara decitan roda. Suaranya terdengar pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak-gerak di atas lantai. Aku langsung terdiam. Telingaku langsung menajam. Di tengah keheningan di tempat itu, suara yang aku dengar datang dari arah lorong. Dan aku tahu pasti tidak ada lansia selain dari Nenek Marni yang memakai kursi roda seperti itu di lorong sana.
Secara perlahan, aku langsung berdiri dan mulai berjalan ke arah lorong. Dia mungkin bergerak karena ingin pergi ke kamar mandi atau dapur yang ada di ujung lorong, sehingga aku mau tidak mau harus membantunya daripada dia bergerak seorang diri di sana. Namun, tepat ketika aku sampai ke lorong tersebut, jantungku berdetak dengan kencang karena di sana aku tidak menemukan Nenek Marni. Hanya ada kursi rodanya yang kosong di dalam lorong dan tidak bergerak setelah aku melihatnya dari kejauhan. Seketika aku membeku. Ya, aku memang baru ingat bahwa sebelum Bu Rati pergi, dia membantu Nenek Marni untuk pindah ke kasurnya, dan rasanya sangat tidak mungkin apabila dia bangun dan naik sendirian ke kursi roda tanpa bantuan siapapun. Apalagi kursi roda itu seperti bergerak sendiri, karena ketika aku mulai mendekatinya, pintu Nenek Marni yang ada di sebelahnya terlihat terbuka dengan lebar. Dengan rasa penasaranku yang tinggi, aku mulai menengok ke arah kamar dan terlihat Nenek Marni masih tidur lelap di kasurnya. Apa roda ini bergerak sendiri karena lantainya miring? Gumamku pelan. Aku mencoba untuk berpikir positif atas apa yang aku lihat, dan tanpa berpikir panjang, aku langsung mendorong kembali kursi roda itu ke dalam kamarnya dan menutup pintunya dengan erat. Aku pun kembali ke ruangan tengah, kembali tenggelam dalam laporan-laporanku yang sedang aku kerjakan pada saat itu. Bahkan, aku sempat ketiduran beberapa kali di ruangan tersebut, meskipun aku akhirnya kembali bangun dan terjaga karena aku harus menjaga panti ini hingga pagi tiba. Namun, di tengah-tengah rasa kantuk yang menyerangku, aku kembali mendengar suara-suara dejit dari kursi roda yang bergerak. Dan ketika aku berdiri dan mengecek kembali ke lorong itu, astaga, aku kembali melihat bahwa kursi roda itu sudah ada di lorong dengan pintu kamar Nenek Marni yang terbuka. Aku hanya menggelengkan kepala. Rasa takut dan merinding di sekujur tubuh mulai aku rasakan. Di sana aku mulai ragu untuk mendorong kursi roda itu ke tempatnya semula. Bahkan aku memutuskan untuk memejamkan mata saja di ruang tengah dan tidak menghiraukan atas apa yang terjadi di lorong tersebut hingga pagi menjelang. Aku terbangun tepat jam 6 pagi, di mana pada saat itu Bu Rati datang terlebih dahulu dan membangunkanku yang tertidur di ruang tengah. Bu Rati menyuruhku untuk membersihkan muka dan mempersilakanku untuk pulang terlebih dahulu sebelum nantinya aku kembali di jam makan siang. Dengan keadaan yang masih mengantuk, aku berjalan ke lorong, dan di sana aku kembali terkejut karena kursi roda yang ada di tengah lorong menghilang. Apa Bu Rati membawanya masuk ke dalam kamar Nenek Marni ya? Gumamku. Aku seketika berjalan dan melirik ke pintu kamar Nenek Marni yang pintunya sedikit terbuka, dan terlihat di sana Nenek Marni sudah duduk di kursi roda itu menghadap jendela seperti biasanya. Aku hanya menggelengkan kepala ketika melihat hal tersebut dan lanjut berjalan ke kamar mandi yang ada di belakang untuk bersiap-siap pulang lalu beristirahat di rumah. Jam makan siang sudah tiba. Aku kembali ke tempat itu dan membantu mereka hingga sore menjelang. Aku yang sudah mulai dekat dengan para pekerja mencoba mencari tahu atas apa yang aku alami semalam. Bahkan aku juga penasaran dengan sosok Nenek Marni, karena tampaknya para pekerja juga tidak ada yang mengurus Nenek Marni selama bekerja di sini. Nenek Marni hanya diurus oleh Bu Rati, dan hal itulah yang membuatku semakin penasaran atas apa yang terjadi dengannya. Balani, yang merupakan pegawai senior, menatapku dengan serius ketika aku mulai menceritakan apa yang terjadi denganku pada malam itu. Dan tak lama kemudian, dia hanya mengangguk pelan dengan wajahnya yang sedikit muram. Kamu lebih baik abaikan aja deh atas apa yang terjadi dengan Nenek Marni dan kursi rodanya. Karena bukan kamu saja kok. Setiap orang yang berjaga di sini pasti akan melihat sesuatu yang aneh di kamar itu. Dan yang pasti, kita jangan terlalu banyak bertanya tentangnya, karena hanya Bu Rati yang tahu semuanya tentang dirinya. Aku mendadak kebingungan ketika ia berbicara seperti itu, entah karena aku orang baru sehingga Balani tidak memberitahukan semuanya, atau memang dirinya sudah terbiasa dengan apa yang terjadi pada malam hari di kamar Nenek Marni. Balani yang melihatku kebingungan hanya tersenyum pelan. Lalu tak lama kemudian dia menepuk pundakku dan berkata, "Kamu kan baru sekali jaga malam.
Apalagi kamu kan baru di tempat ini. Jadi kalau kamu tidak ingin kejadian semalam terulang lagi ya lebih baik kamu abaikan saja deh apapun yang berhubungan dengan Nenek Marni. Pekerja lain yang mendengar percakapan kita berdua tiba-tiba ikut berkata, "Sudah, jangan tanya lebih jauh. Memang suka seperti itu kalau jaga malam di tempat ini. Lebih baik biarkan saja. Dan jangan masuk kalau pintu Nenek Marni terbuka ketika malam." Aku merasa semakin cemas kala mendengar penjelasan mereka. Para pegawai itu tidak memberikan penjelasan lebih lanjut atas apa yang terjadi pada malam itu. Malah mereka seperti terbiasa atas hal tersebut dan seolah-olah hal itu adalah hal yang sudah biasa mereka lihat ketika jaga malam di tempat ini. 2 hari berlalu semenjak kejadian itu. Aku mendapatkan tugas jagaku sehingga aku kembali menginap di panti jompo itu hingga pagi menjelang. Hatiku cemas. Ingin rasanya aku menolak jaga malam ini, namun Bu Rati memaksaku dan berkata bahwa ini adalah tugas dari para pegawai dan dia tidak akan membeda-bedakan siapapun meskipun aku adalah pegawai magang di sana. Di jam malam, ketika para lansia sudah mulai berada di dalam kamarnya dengan pintu tertutup, aku mencoba untuk menenangkan diri. Aku juga berusaha untuk tidak memikirkan atas apa yang terjadi kepadaku di malam sebelumnya ketika menjaga tempat ini sendirian. Meskipun di dalam hati ini, rasa takut itu secara perlahan muncul dan membuat aku merinding secara perlahan di ruangan tengah. Panti jompo itu kini terasa lebih sepi daripada malam sebelumnya. Beberapa lampu di lorong dimatikan dan hanya terlihat 2 lampu yang menyala di sana sehingga lorong panjang itu terasa remang-remang dan terasa lebih redup dan menyeramkan. Aku hanya terdiam di ruangan tengah hingga jam 10 malam dan ketika aku melihat lorong itu kembali, para penghuni kamar-kamar yang ada di sana sepertinya sudah tertidur. Terlihat dari kamar-kamarnya yang tampak gelap di sana dengan suasana hening yang menyelimuti tempat ini. Beberapa jam berlalu secara perlahan. Tidak ada suara roda berdecit yang mengagetkanku pada saat itu. Di satu sisi, aku bersyukur karena malam ini adalah malam yang tenang. Namun, di satu sisi, aku juga waspada karena masih beberapa jam lagi hingga pagi menjelang. Dan aku masih takut dengan suara tersebut yang bisa saja muncul secara tiba-tiba. Aku beberapa kali mengantuk dan tertidur di ruangan tengah, dan tepat pada jam 2 dini hari aku merasa perutku mulas. Aku harus segera ke kamar mandi yang berada di ujung lorong. Namun ketika aku berdiri dan ingin berjalan, langkahku tiba-tiba terhenti. Aku takut, tubuhku merinding karena aku harus melewati kamar Nenek Marni sebelum sampai ke kamar mandi. Apalagi suasana lorong itu terlihat remang-remang. Hanya 2 lampu yang menyala dari 5 lampu yang menggantung di atas sana. Tapi karena aku tidak bisa menahan perutku lagi, akhirnya aku memberanikan diri setelah memastikan bahwa pintu kamar Nenek Marni tertutup rapat. Hal itu membuatku merasa lebih tenang sehingga aku langsung bergegas dan berjalan cepat agar aku bisa sampai ke kamar mandi yang letaknya di belakang sana. Aku berjalan menyusuri lorong dengan langkah yang hati-hati, memastikan di setiap langkahku agar tidak menimbulkan suara dan membuat para lansia terbangun dari tidur nyenyaknya. Lorong itu terasa sangat panjang. Meskipun aku mencoba untuk fokus ke tujuan, namun bayang-bayang dari lampu yang redup membuatku teringat dengan suara dejit kursi roda tersebut. Aku akhirnya masuk ke dalam kamar mandi, menyalakan lampunya dan menguncinya dari dalam sana. Perasaan lega seketika muncul. Aku merasa aman ketika aku berada di dalam sana. Aku mencoba menenangkan diriku dan meyakinkanku bahwa semua akan baik-baik saja. Aku menatap cermin kecil di dalam kamar mandi itu, menepuk-nepuk kedua pipiku dan berkata kepada diriku sendiri bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada malam ini. Dengan suasana hati yang sudah mulai tenang, aku akhirnya kembali keluar dari kamar mandi tersebut. Namun, tepat ketika aku melewati dapur dan kembali berjalan ke lorong itu, tiba-tiba saja aku langsung menghentikan langkahku. Kedua mataku seketika tertuju ke salah satu pintu yang terbuka lebar di sana, dan itu adalah pintu dari kamar Nenek Marni yang awalnya tertutup rapat. Dadaku terasa sesak ketika melihat hal tersebut. Aku tahu pintu itu tertutup
rapat ketika aku melewatinya. Namun entah mengapa kali ini sudah terbuka lebar begitu saja. Aku mencoba meredam ketakutanku dengan berbagai penjelasan yang logis. Aku berpikir bahwa itu adalah ulah angin malam yang membuka pintu secara perlahan, atau mungkin Bu Rati tidak mengunci pintu itu sehingga terbuka sendiri. Namun semuanya mendadak runtuh karena tepat aku memikirkannya, aku mendengar lagi suara kursi roda yang berdecit. Suara kursi roda itu seperti bergerak dari dalam kamarnya dan bergerak ke arah pintu kamar yang terbuka. Dan tak lama kemudian aku melihat kursi roda itu bergerak secara perlahan, seperti ada seseorang yang mendorongnya dari arah belakang, dengan Nenek Marni yang tertidur pulas di atas kursi roda tersebut. Jujur, aku shock di sana. Tubuhku terasa membeku, bahkan tubuhku merinding dengan kedua tangan yang bergetar hebat ketika melihat hal tersebut. Aku tidak bisa melihat siapa yang mendorongnya. Namun aku yakin kursi roda itu bergerak seperti ada yang mendorongnya dari belakang. Apalagi ketika aku berdiri di ujung lorong dan hanya bisa menatap dirinya, tiba-tiba saja kursi roda itu berputar dan secara perlahan menghadap ke arahku. Sontak aku tidak bisa berkata apa-apa, meskipun di sana ada Nenek Marni yang nampak tertidur pulas dengan tangannya menggantung di sisi kursi. Kepalanya terlihat sedikit miring ke samping dengan mata yang tertutup rapat. Dia seperti tidak menyadari bahwa kursi roda itu bergerak. Bahkan aku bisa dengan jelas melihat bahwa tidurnya sangat nyenyak sehingga aku bisa mendengarkan suara nafas yang pelan. Aku hanya bisa menelan ludah, dan di dalam hatiku aku hanya bisa berdoa agar malam ini segera berakhir. Ingin rasanya aku meninggalkan Nenek Marni dengan kondisinya yang seperti itu. Namun aku tahu aku tidak bisa membiarkan nenek itu di lorong hingga pagi menjelang. Aku harus membawanya kembali ke dalam kamar dan membantunya tidur di atas kasur empuknya. Dengan langkah yang ragu, aku mendekat secara pelan. Tapi entah mengapa, setiap langkahku terasa berat sekarang, seolah lantai ini menahan kakiku untuk maju. Semakin dekat, perasaan tidak nyaman mulai menyelimutiku. Namun, aku mencoba mengabaikan itu semua dan memaksa diriku agar bisa tetap bergerak. Dan ketika aku cukup dekat dengannya, aku merubah wajah menjadi tersenyum. Rasa takut yang menyelimuti aku tutupi dengan senyuman yang aku paksakan. Dan tak lama kemudian, aku secara perlahan menyentuh baunya dan berkata dengan nada yang pelan, "Nek, mari kita kembali ke kamar." Aku mencoba untuk berbisik kepadanya, namun dia tidak merespon. Aku mencoba untuk menggoyangkan baunya sedikit, dan tak lama kemudian matanya terbuka secara perlahan. Tatapan mata dari Nenek Marni membuat seluruh tubuhku gemetar, bukan karena wajahnya yang menyeramkan ketika disinari cahaya redup dari lampu di lorong, melainkan pandangannya yang begitu kosong, seperti sedang melihat sesuatu selain diriku yang ada di depannya pada saat itu. Dia tidak menjawab apa yang aku katakan. Dia hanya menatapku sebentar, lalu mengarahkan pandangannya kembali ke lorong yang ada di belakangku, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu di sana. "Nek, kita masuk ke dalam kamar ya," kataku dengan nada yang pelan. Dia akhirnya mengangguk karena mungkin dia sadar bahwa ada aku di depannya pada saat itu. Dan tanpa berkata apapun lagi, aku mulai mendorong kursi rodanya secara perlahan ke dalam kamar. Aku merasakan sesuatu yang aneh ketika mendorong kursi rodanya. Kursi itu tampaknya lebih berat dari seharusnya. Apakah itu karena kursi roda itu adalah kursi roda tua, atau ada hal yang lain yang membuat kursi roda itu nampak berat? Aku sedikit mengeluarkan tenagaku ketika aku mendorongnya ke dalam kamar, dan ketika aku masuk, aku merasakan sesuatu yang lebih mencekam di dalam sana. Lampu yang awalnya gelap kini aku nyalakan, dan aku juga menutup jendela yang memperlihatkan cahaya bulan di luar sana. Secara perlahan, aku memindahkan Nenek Marni dengan hati-hati, dan dia bergerak secara perlahan meskipun dia tetap diam ketika aku mengangkatnya dari kursi roda.
Saat aku kembali untuk merapikan kursi roda itu di dalam kamar, tiba-tiba saja aku seperti merasakan sesuatu yang membuat tubuhku menggigil. Kursi roda itu tiba-tiba saja bergerak sendiri. Dia bergerak dengan pelan, seperti ada yang mendorongnya ke depan dan ke belakang. Seketika aku langsung mundur dengan cepat, bahkan secara tidak sadar aku menabrak tembok kamar dan hampir terjatuh atas apa yang aku lihat. Jujur, aku merasa ketakutan melihat hal tersebut. Apa yang aku lihat beberapa malam yang lalu kini terjadi lagi, dan kini kejadian itu terjadi tepat di depan mataku. Aku langsung melirik ke arah Nenek Marni dengan wajahku yang pucat. Namun aneh, Nenek Marni yang seharusnya tidur itu tiba-tiba saja membuka matanya lagi dan menatapku dengan tenang. "Jangan takut, dia memang selalu datang dan dia tidak akan pernah meninggalkan kursi itu." Aku tidak tahu maksudnya ketika ia berbicara seperti itu, tapi aku bisa merasakan bahwa dia sedang membicarakan tentang sesuatu yang dia ketahui. "Nek," tanyaku dengan suara bergetar. Siapa? Siapa yang datang?" Dia tidak langsung menjawab. Yang ada hanyalah keheningan yang mencekam dari kamar itu sebelum akhirnya dia berkata, "Suamiku, kursi roda itu miliknya dan dia sedang menungguku." Ketika aku mendengar hal itu, udara di dalam kamar itu mendadak semakin dingin. Nafasku benar-benar terengah-engah dan kursi roda itu entah mengapa tiba-tiba saja berhenti, sehingga membuat suasana di dalam kamar tersebut hening. Tak lama kemudian, Nenek Marni kembali berkata, "Dia tidak ingin pergi. Dia ingin tetap di sini sebelum waktuku tiba." Nenek Marni berkata seperti itu sambil memejamkan mata, seolah-olah ia kembali ke dalam tidurnya yang sangat tenang. Aku tidak bisa tinggal di kamar itu lebih lama. Dengan langkah yang gemetar, aku langsung bergegas meninggalkan kamar Nenek Marni dan menutup pintunya dengan perlahan. Namun, sebelum aku sempat menjauh dari kamarnya, suara dejitan roda itu terdengar lagi dari balik pintu yang tertutup, dan di sana aku tahu bahwa kursi roda itu tidak benar-benar kosong dan hanya Nenek Marni yang tahu siapa yang duduk di sana ketika malam. Keesokan harinya, aku terbangun dengan tubuhku yang masih lemas. Aku dibangunkan oleh Bu Rati dan menyuruhku pulang untuk istirahat. Pada hari itu, aku kembali ke panti jompo di siang hari. Namun, di sepanjang perjalanan, ada sesuatu yang terus menghantui pikiranku tentang sosok Nenek Marni. Kata-kata tentang kursi roda dan suaminya yang sedang menunggu terus berputar-putar di dalam benakku. Aku tahu seharusnya aku menjauhi hal ini, seperti yang disarankan oleh para pegawai lain dan juga Bu Rati. Namun setelah dia berbicara seperti itu, rasa penasaranku justru malah lebih kuat daripada rasa takut yang aku rasakan semalam. Pada hari itu, aku memberanikan diri untuk menemui Bu Rati, bertanya tentang apa yang terjadi semalam dan kenapa Nenek Marni berkata seperti itu. Namun Bu Rati hanya menggelengkan kepala dan dia hanya berkata bahwa lebih baik aku tidak perlu sejauh itu mengetahui semuanya. Aku sempat terdiam. Entah mengapa, rasa penasaran ini begitu besar sehingga aku meminta izin untuk masuk ke dalam kamar Nenek Marni dan mengurus dirinya. Aku tahu bahwa tidak ada yang berani mengurus Nenek Marni selain Bu Rati, dan aku mengajukan diri untuk membantunya sekarang. Bu Rati sempat terdiam kala mendengar hal itu dariku. Dia menatapku dengan sorot mata yang tajam, seolah-olah sedang mempertimbangkan permintaanku. "Kamu yakin akan bisa mengurus Nenek Marni?" katanya dengan nada pelan. Aku hanya mengangguk pelan meskipun dengan tangan gemetar. "Aku tahu, pasti di dalam jaga malammu kamu mengalami sesuatu dengan Nenek Marni. Aku meminta maaf atas kejadian yang menimpamu, karena hampir semua pegawai yang jaga malam pasti akan mengalaminya. Tapi baru kali ini ada orang yang malah izin untuk mengurusnya ketika orang lain lebih memilih untuk menjauhinya." Aku hanya terdiam kala mendengar hal tersebut. Sepertinya Bu Rati tahu tentang suara dejitan roda itu, dan nampaknya itu adalah alasan kenapa para pegawai seperti enggan untuk mengurus Nenek Marni. Semuanya pasti bermula dari kejadian yang muncul tiap malam, dan hal itu membuat mereka ketakutan.
Setelah berbicara begitu lama tentang Nenek Marni dengan Bu Rati, akhirnya Bu Rati memutuskan bahwa aku boleh untuk mengurusnya dan lansia lain yang menjadi tanggung jawabku dialihkan kepadanya pada saat itu. Baik, tapi hati-hati ya. Kalau memang ada apa-apa langsung lapor, nanti biar saya yang kembali ambil alih, katanya sambil tersenyum padaku. Setelah mendapatkan izin dari Bu Rati, akhirnya aku kembali keluar dan masuk ke lorong menuju kamar Nenek Marni. Kali ini pintu kamarnya tertutup rapat, tidak terbuka seperti hari-hari sebelumnya. Aku berdiri di depan pintu selama beberapa detik, mencoba mengumpulkan keberanianku dan secara perlahan mengetuk pintunya dengan pelan. Aku masuk ke dalam. Setelah mengetuk pintu selama beberapa kali, di sana Nenek Marni seperti biasa sedang duduk di kursi rodanya dan menghadap ke jendela luar. Aku melangkah masuk dan menutup pintu di belakangku, dan dengan hati-hati aku berjalan mendekati Nenek Marni yang ada di dekat jendela. Aku baru sadar kamar ini lebih dingin daripada kamar lain yang ada di lorong ini, padahal sinar mataharinya yang terik terlihat menembus jendela besar yang ada di ujung sana. Aku berhenti sejenak tepat di belakang Nenek Marni sebelum akhirnya aku memberanikan diri duduk di kursi kecil di dekat tempat tidurnya. "Nek," kataku dengan nada yang bergetar. Nenek Marni yang menatap kosong ke arah jendela akhirnya menatapku. Dia tersenyum selama beberapa detik sebelum akhirnya kembali menatap ke arah jendela. "Maaf, Nek. Ah, aku ingin tahu sebenarnya apa yang sedang nenek tunggu di tempat ini," kataku. Jujur, aku bingung di sana, seperti tidak menemukan kata-kata yang tepat untuk bertanya atas apa yang terjadi semalam. Namun, Nenek Marni kembali menoleh dan dia sepertinya tahu atas apa yang aku tanyakan padanya. Tatapannya terlihat tajam, namun dia tidak mengintimidasiku sehingga aku tidak ketakutan pada saat itu. "Kamu ingin tahu tentang ini?" tanyanya pelan sambil mengusap sandaran kursi roda tua yang ia duduki. Aku mengangguk pelan ketika mendengar hal itu darinya, dan ketika dia tahu maksud kedatanganku sekarang, aku pun semakin berani untuk bertanya lebih lanjut. "Ya, Nek, aku masih penasaran. Bukan karena kursi roda yang bergerak sendiri, namun lebih kepada apa yang nenek katakan semalam tentang kursi roda ini." Dia langsung menghela nafas yang panjang, seperti membawa beban yang sangat berat, sehingga aku harus menunggu sedikit lama untuk dia bercerita atas apa yang aku tanyakan. Kursi roda ini, kursi roda ini adalah milik suamiku," katanya dengan nada suara yang bergetar dan penuh emosi. Dia Dia adalah seorang prajurit yang kakinya terluka parah dalam perang. Setelah perang berakhir dan negara ini merdeka, dia tidak bisa berjalan lagi, dan kursi ini menjadi teman satu-satunya hingga akhir hayatnya. Aku mendengarkan hal itu dengan seksama, meski rasa takut itu perlahan kembali merayap ke punggungku ketika dia membicarakan tentang suaminya. Setelah dia meninggal, kursi ini tetap berada di rumah, dan nenek yang merasa kesepian akibat kehilangan dirinya. Bahkan nenek mendadak sakit dan tidak bisa bergerak bebas, sehingga nenek harus duduk di kursi roda hingga hari ini. Anak-anakku dan cucu-cucuku awalnya mengurusku di rumah. Namun, kejadian yang apa kamu alami semalam terjadi juga kepada anak-anakku dan cucu-cucuku di rumah. Kursi ini bergerak sendiri, seperti ketika kursi ini diduduki oleh suamiku ketika dia masih hidup. Hal itulah yang membuat anak-anak nenek membuang kursi roda ini, namun nenek menolaknya karena ini adalah kenang-kenangan dari suami nenek satu-satunya. Nenek lebih memilih dipindahkan dengan kursi roda ini ke panti jompo daripada mereka harus ketakutan setiap malam. Sehingga nenek akhirnya tinggal di sini sendirian, menatap jendela dan berharap bahwa tidak ada yang ketakutan lagi ketika kursi roda ini bergerak. Nenek yakin suami nenek masih ada di sini, duduk di kursi ini, menjaga nenek ketika sedang tidur, dan dia juga menunggu nenek untuk menyusulnya. Nenek takut
Ketika kursi ini bergerak, kadang maju, kadang mundur, seperti saat dulu dia masih hidup dan menghibur nenek dengan candaan kecilnya. Dan nenek tahu, dia, suami nenek, tidak ingin nenek sendirian. Dia berhenti sejenak, terlihat air matanya mengalir pelan di pipinya ketika mendengar hal itu darinya. Tak lama kemudian, dia pun kembali bercerita, namun kali ini suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Nenek tahu dia masih ada di kursi itu. Kata-kata terakhir seketika membuat bulu kuduku merinding. Jujur, aku ingin mengatakan sesuatu, tapi mulutku terasa kaku. Aku mulai merasakan ada sesuatu yang berat di dalam dadaku, dan aku hanya bisa memandangi nenek Marni yang menangis secara perlahan di dekatku pada saat itu. Kata-kata dalam ceritanya seperti meninggalkan bekas yang mendalam. Ketakutan yang selama ini menghantuiku tentang nenek Marni dan kursi rodanya tiba-tiba terasa berbeda. Ada rasa iba yang bercampur aduk dengan kekaguman atas kecintaan dari suaminya yang sudah meninggal dan menunggunya di alam sana. Aku duduk di sana dalam beberapa menit lagi. Aku terdiam, tidak bisa berkata-kata, hanya hembusan nafas nenek Marni yang kini tenang karena dia bisa bercerita atas apa yang terjadi semalam. Dan dibalik itu semua, itu bukanlah hal yang menyeramkan sehingga aku kini tidak takut lagi dengan dirinya. Tak terasa, sudah 1 jam lamanya aku duduk di dalam kamar nenek Marni, dan aku baru sadar bahwa ada lansia lain yang harus aku urus sekarang, sehingga aku akhirnya berdiri lalu pamit padanya untuk pergi. Nenek Marni hanya mengangguk ketika aku ingin keluar dari kamar itu, dan ketika itu dia kembali berkata, "Jangan takut, jangan takut lagi apabila kamu jaga malam ya nak." Dia hanya ingin memastikan bahwa nenek tidak kesepian. Aku di sini hanya mengangguk secara perlahan, lalu tak lama aku berjalan keluar dari kamar itu dengan perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Saat menutup pintu kamarnya, aku sempat melirik ke arah kursi roda itu sekali lagi, dan dia hanya diam tak bergerak, meskipun aku seperti merasa bahwa selain nenek Marni yang duduk di sana, seperti ada sesuatu yang lain di belakang kursi roda itu. Semenjak percakapan itu, hubunganku dengan nenek Marni berubah seiring berjalannya waktu. Aku mulai mengunjungi kamarnya lebih sering, bukan karena kewajibanku sebagai pekerja magang, namun aku merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya, seperti ada sebuah ketenangan yang terpancar setelah aku dekat dengannya. Kini setiap kali aku masuk, dia selalu menyambutku dengan senyuman kecilnya, dan dia kini bisa berbicara banyak hal tentang suaminya ketika hidup. Para pegawai lain mulai memperhatikan perubahan ini. Mereka bahkan saling berbisik ketika melihat aku sedang duduk bersama nenek Marni di dalam kamarnya. Beberapa kali pula mereka bertanya, kenapa aku berani mendekat padanya? Padahal aku tahu bahwa setiap jaga malam pasti ada sesuatu yang menyeramkan di dalam kamarnya. Aku hanya berkata bahwa nenek Marni tidak semenyeramkan yang mereka kira. Bahkan aku berusaha mengajak mereka untuk lebih dekat lagi dengannya, namun mereka kembali menolak dan berkata mereka lebih baik menjauh saja daripada harus dekat dengannya. Setelah itu, aku seakan-akan tidak peduli lagi dengan ucapan mereka. Mungkin karena aku sudah tahu alasannya, sehingga aku kini tidak takut lagi. Bahkan ketika aku jaga malam dan mendengar suara roda yang bergerak di dalam kamar nenek Marni, aku hanya memandangnya di ruangan tengah dan membiarkan roda itu bergerak ke lorong. Aku hanya akan memindahkan kursi roda itu ketika pagi menjelang, dan hal itu kini sudah menjadi hal yang biasa bagiku. Tak terasa, 2 bulan sudah berlalu. Hubunganku dengan nenek Marni pun semakin erat, meskipun sebagian besar waktu kini hanya dihabiskan dalam keheningan dari waktu ke waktu. Suatu pagi di hari Sabtu, aku yang sedang bersiap menikmati akhir pekan, tiba-tiba dikejutkan oleh suara dari ponselku yang berdering di pagi itu. Nama Bu Rati muncul di layar, dan seketika perasaan tidak nyaman langsung merayap ke seluruh tubuhku ketika aku mengangkat teleponnya. "Halo Bu Rati, siapaku?" Suara di ujung telepon itu terdengar berat. Ada jeda beberapa detik sebelum akhirnya Bu Rati berkata padaku di dalam telepon, "Nenek Marni,
Nenek Marni dia sudah meninggalkan kita di subuh ini. Seketika aku terdiam. Ketika mendengar hal tersebut, dadaku mendadak terasa sesak dan salah satu tanganku bergetar hebat. Apa yang terjadi? Tanyaku dengan mulut bergetar. Nenek Marni ditemukan duduk di kursi rodanya di dalam kamar dengan pintu yang terbuka di subuh ini. Pada awalnya pegawai tidak menghiraukannya, namun ketika aku datang dan mendekat padanya, tubuhnya dingin dan tidak ada nafas yang keluar dari hidungnya. Kamu segera ke sini ya. Bantu kita untuk mengurus keperluannya, kata Bu Rati sambil menutup telepon. Aku hanya mengiyakan ucapan Bu Rati dengan perasaan yang hampa. Meskipun aku sudah mengetahui cerita hidupnya dan memahami keterikatan dengan kursi roda itu, namun tak mengapa aku seolah seperti tidak siap untuk menghadapi kenyataan ini. Aku langsung bergegas untuk berangkat ke panti, dan ketika aku sampai ke sana, suasana terlihat berbeda. Panti itu terlihat sunyi, namun tidak mencekam seperti biasanya. Para lansia yang tinggal di sana nampak murung, dan para pegawai lain nampak sibuk dengan apa yang terjadi di tempat itu. Aku langsung berlari ke kamar Nenek Marni, dan di sana aku melihat tubuhnya sudah dibaringkan dengan rapi. Wajahnya nampak tenang, seolah-olah hal yang dia tunggu akhirnya datang dan menjemputnya dalam damai. Keluarga Nenek Marni datang beberapa jam kemudian. Mereka nampak terpukul, terutama seorang wanita yang merupakan anak tertuanya. Dia menangis terisak di samping tubuh neneknya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Namun Bu Rati berkata bahwa kini keluarganya akan mengurus semuanya, dan aku hanya akan membantunya keluar dari panti jompo ini. Ketika tubuhnya diangkat, aku melihat kursi roda tua itu disimpan di sudut ruangan. Kursi roda itu nampak begitu sunyi, seolah-olah tahu bahwa tugasnya sudah selesai. Ketika proses pemindahannya selesai, rupanya kursi roda itu diambil oleh salah satu keluarganya. Aku hanya bisa menatapnya secara perlahan ketika kursi roda itu diangkat keluar. Ada perasaan aneh saat melihatnya pergi. Seperti ada dua bayangan yang saling bergandengan tangan berjalan di belakang kursi roda dengan wajah yang tenang. Setelah kepergian Nenek Marni, suasana di dalam panti berubah. Malam yang dulunya terasa mencekam kini merasa tenang. Tidak ada lagi suara roda yang bergerak di lorong. Tidak ada lagi pintu kamar yang terbuka dengan sendirinya. Seolah-olah kepergian Nenek Marni membawa semua energi itu yang selama ini menyelimuti tempat ini. Aku pun tetap menjalani tugas untuk jaga malam hingga waktu magangku selesai di sana. Dan ketika aku selesai, aku berpamitan pada seluruh penghuni panti, termasuk para pegawai dan Bu Rati yang ada di sana. 1 tahun setelahnya, aku akhirnya lulus dan aku bekerja di sebuah rumah sakit swasta yang ada di kota Bandung. Hidupku kembali sibuk di sana, dan pengalaman di panti jompo itu kini menjadi kenangan yang selalu membekas di dalam ingatanku hingga hari ini. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Bang Sidik ya kan. Dapat banget ya. Jadi ini apa namanya, bicara tentang panti jompo, memang pasti yang namanya tempat di mana di situ ada orang-orang tua ya, pastinya akan sedikit mencekam ketika malam hari. Apalagi di sini ada teror dari kursi roda yang mana awalnya bingung, tapi ternyata setelah diketahui, ini so romantis ya. Jadi benar-benar bentuk cinta yang kisah cinta yang romantis ya. Bagaimana suami Nenek Marni ya, yang ternyata adalah pemilik kursi roda tua itu aslinya. Jadi itu dipakai sama suaminya Nenek Marni. Setelah itu diberikan kepada Nenek Marni setelah suaminya meninggal, dan di situ suaminya selalu menjaga Nenek Marni dan akan menjemputnya. Jadi nunggu sampai dia ikut pulang, maksudnya nunggu sampai meninggal. Romantis banget di sini. Jadi dapat semua ya, horornya dapat, romantisnya dapat, misterinya dapat, dan ternyata tidak semenakutkan setelah tahu ya, tidak semenakutkan, tapi justru di situ ada sedihnya dapat ya. Jadi sedih banget tuh pas di ending itu, menurut saya sedih lah ya, sedih banget.
Dan terima kasih kepada Bang Sidik atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya Bang Sidik ya. Dan buat teman-teman semoga terhibur, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Ekstrim. Silakan. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan video barusan, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ternyata ya belum diklik tombol subscribe-nya, ayo bisa diklik dulu dong tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kalau ada teman-teman yang saya nggak dapat notifikasi atau segala macam, pokoknya setiap jam 7 pantengin aja, insya Allah akan ada selalu video terbaru untuk teman-teman semua. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel ini, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini ya. Dan bebas sih, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, atau audio, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar lebih bisa dinikmati oleh teman-teman yang lain. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.